Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, malam, siang, sore, subuh, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Nah, jadi untuk maraton episode kedua, kita akan maraton materi ekonomi khusus di Bu Ahid ya. Jadi mungkin yang Pak Tolib bisa menyesuaikan. Oke, nah di sini sebenarnya saya hanya akan bahas dari persamaan akuntansi hingga laporan keuangan. Untuk materi mengenal akuntansi itu mungkin kalian bisa baca sendiri karena saya rasa itu cuma teori saja kayak pengertian-pengertian begitu Jadi kalian mungkin akan lebih mudah mengerti materi yang itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas dari persamaan akuntansi. Jadi, persamaan akuntansi itu adalah sebuah konsep yang sangat fundamental yang paling dasar dalam dunia akuntansi yang menggambarkan hubungan antara aset atau harta, kewajiban, dan modal suatu entitas. Jadi persamaan berarti kita mencoba menyamakan antara suatu aktiva dan juga pasiva. Nah, di sini ada beberapa konsep penting. Nah, apa itu aktiva? Jadi, aktiva itu berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat di masa depan. Oh iya, aku pernah nanya ke salah satu tutor akuntansi begitu, kalau sekarang sebenarnya kita udah nggak pakai konsep aktiva pasiva lagi, tapi namanya sudah jadi aset. Itu aturan barunya. Cuman mungkin karena masih masih di tingkat sekolah lagi, jadi mungkin masih pakai nama aktiva. Tapi kalau di dunia perusahaan begitu kayaknya sudah ganti nama pakai aset. Seperti itu. Oke, sedikit FYI saja. Nah, aktiva itu dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, mereka berdua ini dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Kalau yang lancar itu dia ini adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau ini kayaknya salah pengertian deh. Ini kayaknya kurang dari 1 tahun kalau kurang dari 1 tahun. Ya. Kalau aktiva lancar, contohnya adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Kalau tetap, dia itu lebih dari 1 tahun masa penggunaannya, kayak tanah, bangunan, mesin, peralatan kendaraan itu aktiva tetap. Kayak surat-surat juga kalau nggak salah itu aktiva tetap juga masuknya. Nah, kemudian di aktiva ada namanya akun-akun. Nah, ada beberapa akun di sini. Yang pertama adalah akun kas, yaitu akun yang mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan uang tunai. Jadi nanti kalau di soal ada dimension mengenai uang tunai itu masuk ke kas. Kemudian akun piutang itu adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan, namun pembayarannya belum dilakukan secara tunai. Ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di spreadsheet ini. Kemudian, akun perlengkapan ini yang digunakan untuk mencatat biaya pembelian berbagai barang kecil, kayak alat tulis kantor, ATK, nah itu masuk ke perlengkapan. Kemudian, sewa dibayar di muka ini yang mencatat pembayaran sewa yang dilakukan di awal periode. Kayak sewa dibayar di muka, sewa selama 3 bulan, yang kayak gitu-gitu. Kemudian, peralatan ini yang untuk mencatat barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan dan jangka waktunya lebih lama dibandingkan perlengkapan, kayak lebih dari 1 tahun. Kemudian akumulasi. Nah, jadi peralatan itu dia mengalami yang namanya penyusutan. Contohnya itu mobil. Nah, mobil itu nilainya itu bisa menurun tiap tahun karena faktor penggunaan dan juga usia mobilnya gitu. Jadi dia mengalami pengurangan harga. Ya, oke, lanjut ke pasiva. Pasiva ini adalah segala sesuatu yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau pasiva ini nama sekarangnya itu adalah liabilitas sama ekuitas.
Jadi itu yang dipakai sekarang namanya. Nah, pasiva itu ada kayak utang dan juga modal. Nah, utang itu ya kayak tagihan gitu yang harus dibayar. Kalau modal itu sebagai sumber dana awal. Nah, kenapa modal masuk ke pasiva? Karena tadi yang saya bilang kan sekarang nama pasiva itu liabilitas sama ekuitas. Nah, kayaknya modal itu masuk ke kelompok ekuitas, makanya dia masuk ke pasiva gitu. Ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah persamaannya nanti. Jadi utang ditambah modal, jumlah utang dengan modal harus sama dengan jumlah total harta nanti yang ada di sini. Gitu. Oke, ini harus kalian ingat baik-baik. Dan kita di akuntansi sangat akrab dengan yang namanya balance. Jadi kayak sama hasilnya antara utang dan modal, nah itu balance berarti. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh soalnya di Google Classroom yang soal persamaan akuntansi nomor 1. Oke. Nah, di sini ada perusahaan bagus namanya. Dia adalah perusahaan reparasi elektronika. Ya. Oh, bukan. Dia dulunya perusahaan elektronika, tapi yang mendirikannya itu direkturnya itu mengundurkan diri dan mendirikan sebuah perusahaan reparasi yang diberi nama perusahaan bagus. Nah, ini adalah transaksi-transaksi selama bulan Oktober tahun 2022. Di sini juga ada ya soalnya guys ya, saya sudah taruh di spreadsheet-nya. Oke, kita masuk ke tanggal pertama. Jadi di persamaan itu dia kayak diary gitu, jadi kayak per hari dicatatnya. Pokoknya apapun transaksi selama bulan itu dikasih masuk ke dalam tabel persamaan ini. Oke, kita masuk ke tanggal 1 Oktober. Tuan hartawan menginvestasikan uangnya senilai 5 juta sebagai modal awal. Nah, ingat, ini kan 5 juta ini berarti uang tunai ya. Ya, uang tunai, makanya dia masuk di kas. Kita kasih masuk di kas sebanyak 5 juta. Kemudian sebagai modal awal, berarti dia di akun pasiva masuk di modal. Kemudian jangan lupa tulis keterangannya yaitu sebagai investasi atau modal awalnya. Oke, sampai sini paham. Kemudian lanjut ke tanggal kedua. Tanggal kedua dia menyewa toko dan membayar masa 6 bulan. Jadi berarti ini masuk ke sewa dibayar di muka ya, sebesar 1.200.000. Nah, karena uangnya ini dipakai buat bayar sewa toko, jadi dia berkurang. Nah, kalau di akuntansi kalau berkurang tuh biasanya pakai tanda kurung seperti ini, 1.200.000. Cuman saya ya gini, jadi ke dalam kurung. Nah, kemudian ini karena dia dipakai jadi dia berkurang dong, berkurang sebanyak ini. Kemudian bertambah di bagian sewa dibayar di mukanya sebesar 1.200.000. Kemudian jangan lupa keterangannya biaya sewa toko. Oke, lanjut. Sehingga kita kurangkan yang ini dengan yang ini, jadinya ini. 3.800.000, kemudian tetap tuliskan ini. Nah, jangan lupa ini yang di sini bagian aktiva harus sama dengan yang di sini di pasiva. Jadi ketika ini dengan ini dijumlah, maka hasilnya sama dengan 5 juta gitu. Harus selalu balance ya. Oke, lanjut ke tanggal ketiga. Tuan hartawan membeli perlengkapan toko secara tunai, berarti masuk di kas seharga 100.000. Berarti dia dipakai kan uangnya untuk beli perlengkapan toko, makanya dia berkurang sebanyak 100.000. Kemudian bertambah di bagian perlengkapan gitu. Nah, jangan lupa keterangannya ya, selalu perlengkapan toko. Nah, kemudian kita kurangkan deh ini, kita kurangkan dengan yang ini, jadinya 3.700.000. Kemudian ini bertambah jadi 100 rupiah, ini jadi 1.200.000, dan hasilnya akan sama dengan 5 juta. Ini tambah ini tambah ini. Kemudian tanggal 5, Tuan hartawan membeli peralatan toko seharga 2 juta. Oh, 2 juta. Untuk itu dia membayar 1 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, di sini
Kan harga peralatan toko itu 2 juta. Makanya di sini dikasih 2 juta. Tapi dia baru bayar 1 juta, baru bayar setengahnya. Jadinya baru berkurang kasnya 1 juta. Tapi bertambah utangnya karena akan dibayar kemudian. Berarti ada utangnya toh sebesar 1 juta rupiah. Gitu. Jadi bertambah di sini peralatan dan juga di utang, kemudian berkurang di kas. Jadinya ini kita kurangkan dengan ini. Jadinya ini, kemudian ini, tuliskan kembali, ini. Jadinya pasifanya sekarang sudah 6 juta dan di sini juga aktifanya harusnya 6 juta juga totalnya. Oke, jangan lupa keterangan. Peralatan toko. Lanjut. Tanggal 8. Nah, karena perlengkapannya belum cukup, dia membeli lagi seharga 300.000. Jadi berkurang lagi, dipakai lagi uang kasnya untuk beli perlengkapan dan dibayar tunai, jadi berarti masuk di kas sebesar 300.000. Kemudian bertambah perlengkapannya, berarti jadinya nanti adalah ini kita kurang dengan ini jadinya 2.400.000 rupiah. Kemudian ini kita tambah 100.000 tambah 300.000 jadinya 400.000. Kemudian tuliskan ulang ini sehingga ya balance ya, jadinya masih 6 juta sih. Nah, lanjut, ini jangan lupa keterangan perlengkapan toko. Ini peralatan ya. Iya, perlengkapan. Lanjut, tanggal 10. Nah, ini dia ada pendapatan. Jadi dia bertambah pasti ya kasnya. Bertambah di kas dan juga di modal. Jadi ingat kalau pendapatan dia itu akan masuk ke akun kas di Aktiva dan masuk akun modal di Pasiva. Ya. Karena dia juga menerimanya secara tunai sih. Jadi masuknya di kas. Ya. Bertambah di sini dan bertambah di sini. Pendapatan. Jadinya 2.400.000 tambah 300, 2.700.000. Kemudian ini. Oke. Lanjut, tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini dia bayar hutang sebesar 500.000. Hutang yang tanggal 5 tadi. Ya, tanggal 5 tadi. Jadinya berkurang di kas sebesar 500.000. Kemudian juga utangnya berkurang. Jadinya sisa 500.000 rupiah. Jadi di sini ini dikurang ini jadinya 2.200.000. Kemudian 1 juta dikurang 500 jadinya 500. Oke. Jangan lupa keterangan membayar hutang peralatan. Oke, lanjut. Sampai sini aman ya harusnya. Tanggal 15 ini dia membantu pekerjaannya. Tanggal 15 Tuan Hartawan mempekerjakan karyawan yang dibayar per minggu dan gajinya hari ini dibayar sebesar 300.000 rupiah. Oke, jadi Tuan Hartawan ini memberi gaji kepada karyawannya, jadi kita kurangkan ya. Ini dikurang 300.000 rupiah, kemudian berkurang juga di modal. Oke, jadi kalau gaji dia berkurang di kas dan juga di modal. Beban gaji. Karena dia beban ya. Dia beban gaji jadinya berkurang di kas dan di modal. Sehingga ini dikurang ini. Bukan dikurang sih, ini karena sudah lama negatifnya tuh, jadi ini tambah ini nih. Ini mana tadi? Ini itu ini ditambah ini. Kecuali kalau ini positif 300.000, dia kurang. Cuman karena saya kasih negatif jadi tambah harusnya. Sorry ya guys ya. Oke, lanjut. Jadinya 3.900, 400.000, 3.200, 2 juta, 500.000, 5 juta. Oke. Next one. Tanggal 18. Nah, 18 dia menerima pendapatan perbaikan CD sebesar 400.000 rupiah. Tapi baru 200 yang diterima syarat tunai dan sisanya dibayar kemudian. Jadi dia pendapatan sebesar 400.000, tapi baru dibayar 200.000, sisanya baru akan diterima kemudian. Jadinya dia menerima kas 200.000 dan
ini piutang. Dan bertambah di sini 400.000 karena kan pendapatannya 400.000. Tapi baru dikasih kasnya 200.000 dan utangnya juga piutang itu berarti orang yang mengutang ke kita sebesar 200.000 rupiah. Jadi ini tambah ini jadinya 400 gitu. Jangan lupa keterangannya, perbaikan 1 unit CD. Oke, sehingga jadinya ini tambah ini 2.100.000, kemudian ini. Oke. Selanjutnya tanggal 20 dibeli lagi perlengkapan seharga 200.000. Oke, jadi dia beli perlengkapan. Kayaknya saya kasih tunggu. Biar ini. Saya kasih bukan baris 2. Nah gini. Nah, tanggal 20 dia beli perlengkapan lagi seharga 200.000. Jadinya bertambah di dia beli lagi perlengkapan dan akan dibayar kemudian. Nah, karena ini dia akan bayar kemudian, jadinya utang. Bertambah lagi utangnya sebesar 200.000 rupiah. Oke. Kemudian lanjut. Jadinya ini tetap ini bertambah jadinya 600.000 rupiah. Kemudian tetap bertambah lagi utangnya jadi 700.000 rupiah. Kemudian ini. Oke. Lanjut. Tanggal 25 dia menyelesaikan sebuah pekerjaan senilai 2 juta rupiah dan dari jumlah itu diterima tunai, berarti masuk di kas sebesar 1.700.000 rupiah sebesar ini dan sisanya akan diterima kemudian. Berarti ada piutangnya sebesar berapa? Dari 2 juta dikurang 1.700.000 rupiah, jadinya 300.000 rupiah. Ini dari 2 juta dikurang dari total pendapatannya dikurang yang baru diterimanya. Kemudian bertambah di di modal sebesar 2 juta. Oke, pendapatan. Lanjut. Sehingga ini kalian tambah, ini dengan ini ditambah, ini juga ditambah piutangnya jadi 500.000 rupiah. Ini. Oke, lanjut. Tanggal 28 dia bayar lunas utang yang pembelian peralatan tanggal 5. Jadinya karena dia membayar jadinya keluar dong uang kasnya, makanya berkurang sebesar 500.000 rupiah. Kemudian utang yang tanggal 5 yang ini tadi yang 500 habis, makanya dikurang 500.000 rupiah gitu. Jangan lupa keterangannya yaitu utang peralatan lunas. Lanjut tanggal 30. Nah, setelah dihitung, karena udah akhir bulan itu ceritanya tanggal 30, setelah dihitung jumlah perlengkapan yang digunakan selama 1 bulan senilai 400.000 rupiah. Jadinya ini masuk ke jumlah perlengkapan 1 bulan. Ini akumulasi kayaknya ini. Bukan deng. Akumulasi kok. Bukan akumulasi. Jadi ini selama 1 bulan terpakai sebanyak 400.000. Makanya kita kurangkan 600 dengan 400. Kemudian di sini juga berkurang di modal. Kayaknya ini beban perlengkapan. Iya, beban perlengkapan ini harusnya karena berkurang di modal. Ya. Oke, lanjut. Jadinya ini kita kurangkan dengan ini, tambah negatif 400.000 rupiah jadinya 200.000 rupiah. Kemudian ini harusnya ini jadinya 7 juta saja. Ya, oke lanjut. Tanggal 30 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 300.000 rupiah. Jadi ini berkurang di kas karena dia beban, dia berkurang di kas dan di modal. Beban listrik dan telepon sebesar 300.000 rupiah. Jadinya 300.000 dikurang 300.000 jadinya 3 juta. Kemudian ini tetap dan ini berkurang jadinya 6.700.000 rupiah. Lanjut beban gaji. Sorry guys, gak lihat tanggal, ada sebelum yang beban listrik telepon deng.
Yang tanggal 30 itu ternyata ada beban dibayar kembali upah karyawan sebesar Rp300.000. Sorry, nggak saya lihat. Yang nomor 14 tanggal 30. Nah, itu ada beban upah karyawan sebesar 300.000. Jadinya berkurang di kas dan berkurang di modal. Dia masuk ke beban gaji. Kemudian ini ke beban listrik dan telepon. Selanjutnya tanggal 31. Nah, peralatan yang digunakan disusutkan sebesar Rp250.000. Jadinya keterangannya adalah penyusutan peralatan. Nah, karena ada kata penyusutan, jadinya masuk di akumulasi sini sebesar Rp250.000. Kita kurangkan. Ya, kita tulis tanda kurung di sini. Kemudian berkurang juga di modal. Lanjut. Jadi kalau penyusutan intinya adalah akan berkurang di sini dan akan berkurang di sini dan akan berkurang di sini di modal. Oke, lanjut. Tanggal 31. Nah, ini sebagai pemilik, tuan hartawan mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi itu ada namanya prive. Nih, prive. Jadi bukan transaksi. Ketika dia adanya kegiatan mengambil uang dari perusahaan untuk mengambil keperluan pribadi, maka dia jadi namanya adalah prive. Sehingga dia berkurang di kas, kemudian juga berkurang di modal. Tuh. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah Rp2.600.000 uang kasnya, kemudian piutangnya Rp500.000, perlengkapannya Rp200.000, sewa dibayar di mukanya Rp7.200.000, peralatannya Rp2.000.000, dan utang Rp200.000, akumulasinya adalah Rp250.000, modal itu Rp6.500.000. Oh ya, BTW ini jangan disalahartikan negatif ya, saya udah salah ngomong. Ini maksudnya berkurang, bukan negatif gitu. Ya, bukan, karena nggak ada angka negatif mata uang negatif, maksudnya berkurangnya guys kalau begini. Nah, sehingga ketika sudah sampai di akhir bulan, sudah selesai transaksinya di akhir bulan ini, bulan Oktober, maka kita biar memastikan bahwa ini balance, kita jumlah yang diaktifkan ini, kita jumlah semua ini, dijumlahkan semua jadinya ini. Ini dijumlah dan dikurang jadinya ini. Kemudian ini dengan ini dijumlah jadinya ini. Nah, kalau sudah sama berarti oke, sudah selesai dan balance persamaan akuntansinya. Selanjutnya masuk ke jurnal umum. Nah, jadi ini sebenarnya udah masuk ke bagian siklus perusahaan jasa. Nah, jurnal umum itu adalah buku harian atau catatan yang mencatat transaksi keuangan secara sistematis. Semua transaksi keuangan secara sistematis. Nah, jurnal umum itu dia terdiri dari ada tanggalnya, keterangannya. Ref ini kayak nomor 3 digit begitu, nomor kode. Ada pokoknya kalau kas tuh ada kodenya, ini ada kodenya, cuman kayaknya belum dibahas terlalu detail juga, jadi kita skip dulu untuk bagian ref. Kemudian debit dan kredit. Nah, kalau jurnal umum itu penting untuk memahami tabel yang ini. Mana ya? Di sini. Nah, ini. Tabel yang ini. Jadi ada kelompok-kelompok akun, kemudian ketika dia bertambah dia akan masuk di mana? Ketika dia berkurang dia akan masuk di mana? Di debit kah atau di kredit kah? Gitu. Oke, jadi mari kita bahas soalnya. Kalian bisa lihat soalnya di bagian ini saya ambil dari soal ulangan. Kebetulan saya dapatnya yang jurnal kedua, bukan jurnal yang 1. Oke. Nah, ini tanggal pertama, Januari 1, ada perusahaan namanya perusahaan Armada yang bergerak di bidang transportasi. Januari 1, Tuan Pranoto menyetorkan dana tunai, berarti kas, sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Nah, kas itu kan dia berarti bertambah kan, karena dia menyetorkan, jadi bertambah kasnya.
Nah, maka ketika dia bertambah, dia masuk ke mana? Ke debit. Gitu. Wait. Dia bertambah di debit. Kemudian, dan menyetorkan juga sebuah kendaraan. Oh ya, kalian juga perlu melihat akun-akun apa saja yang perlu dikasih masuk. Biasanya ditaruh di bawah soalnya. Nah, ini ada namanya akun kendaraan. Makanya saya kasih masuk di sini. Nah, kendaraan itu karena dia bertambah, makanya dia masuk ke debit. Sebesar 250 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, karena modal itu kalau bertambah dia masuk di debit ini. Mana ya modal? Modal tuh bertambah masuk di debit. Iya. Oh, nggak ada di sini sih di tabel yang ini, cuman modal itu bertambahnya di debit. Dia di kredit, dia sama kayak hutang. Nah, ini. Kemudian oh ya, ini tambah ini jadinya ini. Oke, lanjut. Nomor 2, Januari kedua, menyewa base camp untuk parkir kendaraan selama 3 tahun, dibayar di muka. Berarti sewa dibayar di muka sebesar 9 juta rupiah. Berarti dia masuk ke akun harta ya, sewa dibayar di muka. Makanya dia bertambahnya di debit. Jadi di sini. Kemudian sorry guys. Kemudian kasnya berkurang karena dipakai untuk bayar sewa dibayar di muka. Karena kas itu akun harta, dan ketika dia berkurang masuk ke kredit, makanya jadinya ditambahkan di sini 9 jutanya di kredit gitu. Jadi kalau di jurnal umum tuh selalu dari debit dulu ke kredit. Oh ya, BTW ini kayaknya harusnya enggak begini layout tulisan. Ini saya enggak kasih margin tengah. Tapi ini ada yang kayak ini. Maksud saya tuh ada yang wait. Nah, ini mana sih? Harusnya kayak ada indents kayak masuknya gini. Nah, ini harus dibedakan. Ya. Ini kan cukup. Pokoknya kayak gini harusnya ya. Penulisannya. Oke, lanjut. Masih Januari 2, membeli perlengkapan kantor senilai 1.200.000 rupiah. Jadinya perlengkapan kantor itu masuk di akun harta, jadi dia bertambah di debit dan dia berkurang di kas. Jadinya ini. Oke. Kemudian Januari 3 diterima uang dari SMA Nasional sebesar 15 juta rupiah untuk pengangkutan rombongan study tour. Nah, karena ini pendapatan dan ketika kas bertambah dia masuk di debit, maka kas dulu yang belum ditulis. Kemudian pendapatan dia kalau bertambah masuk di kredit. Ingat, selalu dahulukan yang debit dulu baru yang kredit. Makanya di sini kas dulu baru pendapatan jasa angkut. Kalau dia berkurang, yang ininya duluan baru kasnya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Tanggal 4 dia menerima uang dari Alcatel Corp untuk jasa pengiriman barang sebesar 300 rupiah. Berarti ini pendapatan juga kan. Makanya kasnya bertambah di debit sebesar 300.000 rupiah, kemudian pendapatan bertambah di kredit sebesar 300.000 rupiah. Oke, Januari 5 membayar jasa perawatan kendaraan. Berarti ini karena dia membayar, kasnya berkurang dong. Makanya masuk di kredit nanti. Oh, saya bukukan lagi. Tampilan bukukan 15.1. Nah, gini. Tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya? Di sini. Oke. Tanggal 5 dia salah. Oh. Ya, Oh, ini saya ada yang salah ini, guys. Sepertinya. Oh, ini ada yang salah kayaknya. Bentar. Tanggal 5 itu kan dia membayar jasa perawatan kendaraan. Jadinya harusnya di kas sama di jasa perawatan itu beban
beban pemeliharaan kendaraannya. Ya, beban pemeliharaan kendaraan. Oh, tunggu bentar. Oh, ini salah, ini ketukar. Kas dan di sini. Beban pemeliharaan kendaraan. Tanggal berapa kah? Oh, salah. Oh, ini tadi yang kas 300.000 itu di pendapatan jasa kirim. Jasa pengiriman lah. Kemudian tanggal 5 itu dia masuknya di kas sama bukan kas deng, beban pemeliharaan kendaraan, karena dia bertambah dan kasnya berkurang. Ya Allah, sorry guys. Ya begini. Oke. Kemudian tanggal 5 lagi dia menerima pendapatan jasa angkut reguler rute Sorako Makassar sebesar Rp7.500.000. Nah, karena ini kasnya bertambah, jadi masuk di debit dan pendapatannya bertambah, masuk di kredit. Kemudian tanggal 6 dibayar tunai biaya kesehatan bagi para driver dan konduktur. Ini berarti kan ada berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi masuk di beban pemeriksaan kesehatan sebesar Rp250.000. Kemudian karena kasnya berkurang, jadinya masuk ke kredit gitu. Kemudian tanggal 6 membeli bus Mercedes-Benz OH Prima Intercooler seharga Rp450 juta melalui perusahaan leasing. Uang mukanya itu Rp50 juta dan sisanya dibayar secara kredit. Jadi uang muka, uang tunai yang masuk maksudnya. Jadinya di sini kendaraannya itu dia bertambah kan, jadi masuk di sini di debit. Kemudian kasnya itu berkurang sebesar 50 juta karena dibayar tunai sebesar itu. Kemudian bertambah hutangnya sebesar 400 juta rupiah. Dari ini dikurang ini. Oke, lanjut. Tanggal 8 ini membayar gaji minggu pertama driver sebesar Rp2.850.000. Jadinya beban itu bertambahnya di debit, kas karena dipakai untuk bayar gaji jadinya berkurang di kredit. Kemudian tanggal 8 lagi ini beban makan dan minum tim kru bis untuk minggu pertama sebesar Rp400.000 dibayar secara tunai. Jadinya bertambah beban makan minum krunya sebesar ini. Kemudian kasnya bertambah di sini. Berkurang, makanya dia masuk ke akun kredit. Januari 10 ini membayar premi asuransi untuk seluruh driver dan konduktur sebesar Rp2.350.000. Jadi ada beban asuransi ya, makanya masuk di kalau bertambah di beban di debit, sorry. Nah, ini beban bertambahnya di debit dan kasnya berkurang karena membayar, jadinya masuk di kredit. Kemudian tanggal 12 menerima dana pinjaman dari bank sebesar Rp100 juta. Nah, ini kan dana pinjaman dalam bentuk uang tunai, masuknya di kas dong, bertambah kasnya. Kemudian utang banknya juga bertambah, makanya masuk di kredit. Kemudian tanggal 14 ini membeli peralatan untuk kendaraan senilai Rp7 juta secara kredit. Nah, ini berarti dia ngutang. Nah, peralatan tuh bertambahnya di debit. Peralatan di debit dan utang usaha di kredit bertambah sebesar Rp7 juta. Utang usaha, utang kredit, utang usaha. Tadi yang tanggal 12 itu karena dia dari bank, makanya ditulisnya utang bank ya keterangannya. Kemudian tanggal 15 itu membayar beban listrik, telepon, air pump, langganan internet dengan jumlah Rp523.000. Masuknya di sini. Bertambahnya di sini beban listrik, air dan internetnya di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Tanggal 15 itu bayar beban iklan secara tunai sebesar Rp200.000. Maka
beban iklannya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Tanggal 16 dia mengambil uang untuk keperluan pribadi atau prive. Jadinya prive itu bertambah di debit dan kasnya berkurang masuk ke kredit. Kemudian tanggal 17 itu membayar beban bahan bakar. Nah, ini bertambah bebannya di debit, berkurang kasnya di kredit. Kemudian tanggal 18 itu ada kecelakaan ringan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan dikeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp3.500.000 namun belum dibayar. Nah, ini jadinya beban pemeliharaan kendaraan karena dia kan mau diperbaiki sebesar ini, tapi dia belum membayar. Jadinya belum dibayar atau belum membayar? Belum dibayar ya? Iya, berarti utang usaha. Iya, utang usaha sebesar 3.500.000 rupiah piutang. Apa orang ini piutang apa? Ini antara piutang atau utang ya? Mungkin kalau ada yang tahu, karena di nama akunnya ada nama piutang dan saya belum menyertakan. Kayaknya ini piutang deh teman-teman, karena belum dibayar, bukan belum membayar. Jadi orang lain yang belum bayar biaya perbaikannya ke kita. Iya, harusnya begitu. Apa kitanya ya? Aku bingung ini. Ini kayaknya antara utang atau piutang. Piutang deh harusnya karena belum dibayar. Tuh. Pokoknya ini antara ini saya bingung ini guys. Piutang atau utang ya? Tapi kalau menurutku ini dia kan dari perusahaannya itu kendaraannya rusak. Terus ada biayanya. Tapi belum, berarti utang ini. Ini harusnya utang ya, karena dari perusahaannya bukan dari orang lain nih. Biasanya kalau piutang itu kayak arah pendapatan gitu kalau nggak salah. Kayak gini harusnya utang. Oke, jadi beban kendaraannya di sini, kemudian utangnya bertambah di kredit. Kemudian beban bunganya tanggal 31 udah akhir bulan nih, dia membayar sebagian utang bank senilai 15 juta sebagian utang bank. Jadi ini utang banknya itu karena dia berkurang jadi masuk di debit. Kemudian beban bunganya itu dia bertambah ya sebesar Rp1.000.000. Makanya kasnya akan berkurang sebesar ini ditambah ini. Jadinya Rp16 juta. Oke, untuk jurnal umum intinya pahami kalau akun ini bertambah dia masuk kemana, kalau akun ini berkurang dia masuk di mana. Gitu. Intinya kalau harta itu yang akun harta itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, lanjut kita ke jurnal penyesuaian. Sebenarnya harusnya dalam siklusnya itu ada mengenai buku besar, tapi nggak tahu kenapa di kis-kisnya Bu Wahid nggak ada. Mungkin emang nggak ada. Jadi saya langsung ke jurnal penyesuaian. Nah, maksudnya penyesuaian biasanya kan kalau di akhir bulan itu akhir bulan atau akhir tahun itu biasanya akhir periode pencatatan. Nah, itu biasanya ada yang belum dicatat transaksinya, belum ditulis secara lengkap, sehingga perlu disesuaikan lagi ke jurnal ininya. Makanya kenapa ada namanya jurnal penyesuaian. Nih, nah ini masuknya ke buku besar harusnya, tapi kita nggak bahas buku besar di sini karena nggak ada di kisi-kisi. Ya. Oke, lanjut. Jadi kita langsung saja ke contoh jurnal penyesuaian. Nah, di sini kalian bisa lihat yang soal ini yang mana ini soalnya? Soal akuntansi yang perusahaan jasa. Soal akuntansi yang itu. Ini sebenarnya harusnya kita buku besarkan dulu, tapi akan lebih ribet lagi karena dia dikelompokkan per tiap-tiap akun. Jadi kas itu apa-apa saja,
kemudian piutang banyak lah kalau buku besar. Jadi kita masuk ke yang rangka penyesuaiannya yang tanggal 31 Juli. Nah, jadi bagian A itu ini masih sama fitur-fiturnya apa sih kayak bagian-bagiannya dengan yang jurnal umum. Jadi gitu deh. Nah, kemudian tanggal pertama itu masih ada piutang pada langganan senilai 95.000. Nah, ini berarti kita buka kembali akun kita buka kembali akunnya. Ini akun mana? Di peralatan. Sabar. Oke, intinya ini piutang. Jadi kita tulis di sini piutang usaha sebesar 95.000. Kemudian karena ini kan maksudnya piutang pada langganan, artinya ada orang yang belum bayar orang langganan yang belum bayar ke kita sebesar ini. Makanya dia masuknya di pendapatan. Karena pendapatan itu kalau bertambah dia di kredit. Ya, piutang kalau bertambah di debit gitu. Kemudian bagian B, biaya sewa yang terpakai untuk bulan Juli adalah 60.000. Jadi berarti beban sewanya yang terpakai sebesar 60.000 rupiah. Dia bertambah di debit dan berarti sewa dibayar di mukanya karena dia terpakai jadinya berkurang sebesar 60.000 rupiah. Kemudian beban perlengkapan jahit. Wait guys. Oke guys, lanjut. Jadi kita ke bagian C. Bagian C itu perlengkapan jahit yang tersisa di gudang sebesar 25 juta. Nah, ini yang tersisa ya. Berarti kalau ini sebenarnya harus lihat di akun buku besarnya sih guys. Di akun buku besarnya itu total ada 90.000 kalau nggak salah. Makanya 90.000 kita kurangkan dengan sisanya, jadinya yang terpakai itu sebesar 65.000 rupiah. Nah, ini masuk ke beban perlengkapan jahit. Kemudian karena dia bertambah jadi masuk di debit, dan karena dia berkurang dia masuk di kredit. Di sini, sorry. Perlengkapan jahitnya. Kemudian bagian D, perlengkapan rupa-rupa yang terpakai sebesar 20.000. Nah, ini kalau yang terpakai berarti ini langsung kita kasih masuk di jurnal penyesuaiannya. Jadi beban perlengkapan rupa sebesar 20.000 rupiah dan perlengkapan rupa-rupanya berkurang sebesar 20.000 rupiah. Kemudian beban pengisian peralatan jahit sebesar 50.000 rupiah. Berarti ini masuknya ke sini 50.000 rupiah dan ada akumulasinya sebesar bertambah, jadinya masuk di kredit sebesar 50.000 rupiah. Bertambah kan ya kalau akumulasi? Ya, bertambah dan berkurang di kredit sebesar 50.000 rupiah. Kemudian yang bagian F, peralatan obras disusutkan 10% dari harga beli. Jadi kalau di buku besarnya itu peralatan obras itu 300.000 rupiah. Jadi 300.000 rupiah. Peralatan obras itu 300.000 rupiah. Tapi disusutkan jadinya disusutkan sebesar 10% dari harga beli. Jadinya 300.000 kita kali dengan 10%-nya. Makanya jadinya 30.000 di sini. Kemudian akumulasinya sebesar 30.000 rupiah. Kemudian ini yang terakhir, utang bunga yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Nah, ini artinya ada bebannya dan juga utangnya. Beban itu bertambah di debit dan utang bertambah di kredit. Sehingga seperti ini, 15.000 di sini, 15.000 di sini. Oke.
Sudah untuk jurnal penyesuaian, intinya penyesuaian itu berarti kita menyesuaikan kembali, ada transaksi yang perlu disesuaikan kembali ke buku besarnya nanti gitu. Oke, lanjut ke kertas kerja. Nah, jadi kertas kerja ini agak panjang. Kertas kerja ini yang seperti ini. Kertas kerja ya ini ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca setelah penyesuaian, ada rugi laba, dan ada neraca gitu. Oke, lanjut. Jadi keras kerja itu adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk sebagai alat bantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi nanti yang ada di sini akan dipakai untuk menyusun laporan keuangan yang di sini nanti. Nah, jadi di sini neraca saldonya itu kita ini diambil dari setelah penyesuaian itu setelah neraca saldo itu sebelum penyesuaian ada neraca saldo namanya. Jadi neraca saldo itu dari yang buku besar itu kan, misalkan di buku besarnya ada akun kas. Nah, kita jumlah semua, maka dimasukkan ke sini. Kemudian dari piutangnya kita jumlahkan, kita kasih masuk di sini. Gitu. Jadi kalau yang harta itu masuk di debit, utang modal masuk di kredit, prive beban, karena dia beban dia masuk di debit, pendapatan dia masuk di kredit, beban dia masuk di debit. Oke. Kemudian untuk penyesuaiannya, jadi kalau penyesuaian itu diambil dari sini. Dari sini tadi, kemudian kita masukkan ke sini penyesuaiannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai jurnal penyesuaian. Kemudian neraca setelah penyesuaian, jadi setelah disesuaikan akan ada nanti yang bertambah ataupun yang berkurang. Nah, kalau ini dia tetap J karena tidak ada di penyesuaiannya, tetap. Tapi yang kayak ini, nah ini perlu kalian perhatikan. Perlengkapan salon itu di neraca saldo dia di debit. Tapi di sini karena dia berkurang dia masuk di kredit. Jadinya karena dia berbeda akunnya, debit dengan kredit, jadinya kita kurangkan. Debit kurang ini jadinya Rp800.000 gitu. Kemudian ini juga berkurang karena beda akun, di sini debit, di sini kredit. Jadinya berkurang. Kemudian di sini ini tetap ini tetap di kredit ya, sesuai dengan akun yang di sini, kredit. Kemudian nah ini kan beban gaji dia bertambah di debit dan juga di penyesuaian itu masuk di debit juga, jadinya kita tambah karena sama-sama di debit. Begitupun kalau sama-sama di kredit dia ditambah. Misalnya di sini 700 contoh ya, dan di sini 5 maka ini kita tambah juga ini dengan ini contohnya. Intinya kalau sama-sama akunnya di sini dengan di sini sama-sama debit, sama-sama posisinya, maka dia ditambah. Kalau beda dia dikurang. Intinya seperti itu. Jadi mana tadi yang bertambah? Ini sama ini bertambah. Jadinya seperti ini. Kemudian ini tetap. Dah. Oke. Setelah itu ada namanya rugi laba. Nah, rugi laba ini yang ditulis kembali di sini adalah yang beban sama pendapatan. Kalau pendapatan masuknya di kredit, kalau beban masuknya di sini, di debit. Jadi beban di debit, pendapatan di kredit. Oke? Beban di debit, pendapatan di kredit. Sehingga jadinya ini kita jumlahkan semua di debitnya. Jadinya sebesar ini, kemudian kreditnya, pendapatannya sebesar ini. Nah, ini memang belum sama, tapi nanti akan sama kok. Nah, gimana caranya nanti dilihat ya. Intinya akan sama aja nanti hasil akhirnya. Kemudian panas laptopku. Kemudian neraca. Nah, apa bedanya neraca sama neraca saldo? Jadi kalau neraca itu, kalau ini yang saya dapat ya, neraca saldo itu dia
neraca itu dia menggunakan neraca saldo sebagai sumber untuk menggabungkan semua saldo akhir yang ini semuanya pada akhir periode dan menunjukkan kekayaan bersih perusahaan. Sedangkan neraca saldo itu dia lebih ke pernyataan internal yang dari buku besarnya gitu. Jadi ini dari buku besar, kemudian yang ini dari neraca saldo, sama ya dari sini gitu. Nah, neraca ini yang dikasih masuk adalah yang tidak ada di sini. Jadi dari kas, piutang, perlengkapan itu masuk semua di sini. Intinya yang sudah ada di sini tidak dikasih masuk lagi yang ke neraca yang di sininya. Nah, kemudian setelah itu di jumlah debitnya sama kreditnya di jumlah. Nah, ini belum sama. Nah, kenapa? Karena nanti yang ini adalah jumlah dari rugi dikurang laba. Enggak, kan ini kalau kita lihat ini kan labanya lebih besar. Pendapatannya lebih besar, makanya dia berarti untung kan. Makanya labanya adalah ini dikurang ini. Beda lagi kalau dia rugi. Tapi itu lain kasus sih. Biasanya sih kalau Bu Ahid itu seringnya main di pendapatannya yang lebih besar dibandingkan bebannya. Dia selalu untung. Makanya dia masuk ke laba. Kemudian kita tambahkan ini dengan ini, jadinya ini. Oke, ingat, jadi ini ada karena dia untung Ki. Dia lebih besar di sini pendapatannya. Gitu. Nah, sehingga yang ini tadi ditambah ke yang bagian kreditnya. Karena apa? Karena lebih besar yang kreditnya toh, maka ketika dia lebih besar dia ditambah di sini di kreditnya sehingga jadinya 20.331.500 rupiah. Sehingga ini sudah sama, sudah balance yang di sini. Gitu. Ini agak sebenarnya saya masih kurang detail untuk menjelaskan ini. Mungkin kalau mau bertanya lebih lengkap silahkan tanya di kolom komentar. Oke, terakhir kelas kerja ada namanya laporan. Laporan berarti kita menyusun ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur. Nah, sebenarnya kalau di aturan sekarang menurut undang-undang laporan itu ada 3. Laporan 3 berapa ya? 4 bukan 5. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, sama CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5. Tapi mungkin yang kita pelajari masih 3 ya. Mungkin ini aturan lama kayaknya. Nggak tahu deh. Bingung. Oke, jadi laporan keuangan itu diambil dari yang di neraca yang di sini kali ya. Yang di sini nih. Yang di sini. Neraca setelah penyesuaian. Nah, jadi laporan itu kan ada 3 yang kita pelajari. Ada rugi laba, ada beban, perubahan modal, sama neraca. Jadi untuk rugi laba berarti kita masukkan yang di sini sebenarnya sih, yang di sini kita masukkan semua. Pertama ada pendapatan. Pendapatannya yang di sini kan sebesar ini. Kemudian total pendapat, sehingga totalnya jadinya ini sama dengan yang ini. Karena dia tidak ada aja pendapatan yang lainnya, cuman pendapatan salon tok. Kemudian bebannya itu pokoknya yang semua beban yang di sini kasih masuk. Ini jadinya di jumlah total bebannya. Nah, kalian lihat ini sama aja yang tadi prinsip kerjanya. Karena lebih besar pendapatannya, makanya laba, dia untung. Jadinya dikurang. Ini kurang ini. Jadinya ini. Kemudian perubahan modal. Nah, perubahan modal ini kita tuliskan modal awalnya yang di sini neraca saldo. Modal awal, modal di sini sebesar ini. Kemudian salah. Kemudian labanya itu kasih masuk
ke sini. Kemudian prive-nya atau yang dipakai untuk pengeluaran pribadi sebesar ini. Jadinya kita kurangkan. Ini laba dikurang prive. Jadinya kenaikan modalnya sebesar ini. Kemudian ini ditambah ini. Jadinya begini. Beras laptopku. Oke. Last one. Intinya laporan perubahan modal itu adalah modal awal, laba, prive, kenaikan modal, dan modal akhir. Nah, untuk neraca kita ambil yang dari sini. Yang dari sini. Neraca yang di sini. Jadi neraca itu kan ada aktiva, ada pasiva ya. Nah, aktivanya kita bagi lagi jadi aktiva lancar sama aktiva tetap. Kalau lancar itu yang masuk adalah kas, piutang, gedung salon. Gedung apakah masuk di iya. Apa dia tetap ya? Karena dia enggak, Deng. Kayaknya dia antara di tunggu dulu. Gedung itu karena dia ada penyusutannya harusnya masuk di sini deh. Tapi nanti enggak balance. Duh, bingung. Ini kayaknya saya masih bingung guys. Ini apakah dia masuk di pasiva? Karena dia ada penyusutannya. Karena di gedung itu kan lebih dari 1 tahun juga. Tapi nggak tahu lah ya, karena akan berubah pasti nanti hasilnya. Kalau apakah berubah, tunggu saya coba dulu. Wait, bentar. Di mana ya? Di sini. Kita tambahkan. Apakah akan berubah? Saya hapus dulu yang di sini. Tadi gedung salon tuh 9.500.000 kan? Iya, 9.500.000. Terus ini udah berkurang. Ini udah toh dari sini ke sini sum K8 sampai K12. Oh, sum. Oh ini, oh ya sama Ji. Oke, sama Ji guys. Jadi saya salah, harusnya gedung salon tuh masuk di sini karena dia ada penyusutannya. Dia diaktiva tetap. Jadi lancar itu ada kas, piutang, perlengkapan salon sama perlengkapan kantor. Kemudian jumlahnya adalah ini, 7 jutaan. Kemudian tetap itu ada ini, peralatan salon, peralatan kantor sama akumulasi penyusutannya. Nah, karena dia akumulasi, dia dikurang ya. Dia makanya di sini ada negatifnya. Maka jadinya ini tambah ini kurang ini tambah ini kurang ini gitu. Jadinya ini. Sehingga total aktiva adalah ini tambah ini jadinya ini. Oke. Untuk pasiva dia ada hutang sama modal. Jadi hutang ada hutang usaha. Oh iya, ini diurutkan kayaknya dari hutang. Jadi diurutkan dari hutang mana yang harus dibayar. Yang mas urgensinya lebih tinggi. Tapi enggak apa-apa juga kayaknya kalau tidak diurutkan, cuman mungkin lebih baik diurutkan. Kayaknya ini harusnya hutang pajak. Yang mana duluan ya? Pokoknya ini saya harus urutkan ulang karena ini belum berdasarkan urgensinya ini. Tapi nggak apa-apa juga kalau begini sih. Oke, lanjut. Jadi hutang usaha itu ada dari sini 2.500.000 nih. Kemudian hutang gaji 325, hutang pajak nih 625. Maka total hutangnya adalah ini. Kemudian modalnya itu dari yang perubahan modal, dari yang di sini modal akhir, kemudian di sini. Sehingga ini jumlah ini. Dan ingat karena ini neraca, artinya antara aktiva dan pasiva itu harus seimbang. Oke? Wow, selesai juga. Tapi kayaknya saya masih kurang lengkap. Jujur, iya sih masih kurang lengkap karena saya juga bukan orang yang terlalu paham akuntansi. Ini berdasarkan apa yang saya pahami selama belajar ekonomi semester. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang salah penjelasan saya, silahkan dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah semuanya. Oke, 1 jam. Bye.